kabar kalian hari ini? Kakak harap kalian semua dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan baik, dalam kasih dan perlindungan Tuhan Yesus. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah hari ini, kakak mau ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau icebreaker dulu. Ayo semua berdiri. Sudah siap? Ikuti Kais, ikuti gerakan dan apa yang Kais ucapkan. Siap ya? Saya siap, taat, sadar, melakukan. Sekali lagi, saya siap, taat, sadar, melakukan. Gampang kan? Tapi sekarang kita coba dengan sebuah lagu. Adik-adik tetap ikuti ya. Saya siap, taat, sadar, dan melakukan. Saya siap, taat, sadar, dan melakukan. Saya siap, taat, sadar, siap melakukan. Saya siap, taat, sadar, dan melakukan. Gampang kan? Tapi sekarang sekali lagi lebih cepat. Oke, siap? 1, 2, 3. Saya siap, taat, sadar, dan melakukan. Saya siap, taat, sadar, dan melakukan. Saya siap, taat, sadar, siap melakukan. Saya siap, taat, sadar, dan melakukan. Yeay, semuanya sudah siap, semuanya sudah sadar. Artinya tidak ada lagi yang melamun, tidak ada lagi yang ngobrol, tidak ada lagi yang ngantuk. Kita mau mulai ibadah kita. Mari kita memuji Tuhan. Kita angkat tangan, kita bernyanyi dengan sungguh-sungguh. Adik-adik tetap bangkit berdiri ya. Mari naikkan pujian, Bapa ku datang padamu. Tuhan Yesus sudah memelihara kita, menjaga dan melindungi kita sepanjang malam. Mari bersyukur kepada Bapa di surga, pada Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus sudah melindungi, menyertai kami sepanjang istirahat kami sepanjang malam. Pagi hari ini kami bangun dengan tubuh yang sehat. Kami bersyukur untuk kebaikan dan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, saatnya kami semua mau bersyukur, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan melalui ibadah online hari ini. Engkau memberkati ibadah kami dari awal sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Tetap berdiri ya, bertepuk tangan, karena kasih Tuhan bertambah indah setiap hari untuk kita semua. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung pun bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung pun bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung pun bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung pun bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Matahari bersinar, burung pun bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Bertambah-tambah cintanya. Silahkan duduk adik-adik. Kita akan menyaksikan sebuah video singkat tentang orang yang baik hati. Siapakah orang yang baik hati? Saya, kamu, atau siapa? Ayo kita belajar dari apa yang Tuhan Yesus katakan. Siapa yang disebut orang yang baik hati? Siapakah sesama kita? Siapakah orang-orang yang harus kita kasihi? Adik-adik, perhatikan baik-baik ya. Once, while Jesus was preaching, a man decided to test how good a teacher Jesus was. Jesus, I have a question for you. Can you tell me what it is I should do so that I can live eternally in heaven? Jesus looked at him with a quiet smile for some time, and then replied, Do you read the Bible? Of course I do. What kind of a question is that? So if you read the Bible, can you tell me what the Bible says? The Bible says that I should love God with my heart and soul, and that I should love my neighbor as I love myself. Well then, there you have your answer. What I don't understand is who my neighbor is supposed to be, whom I should love as I love myself. Jesus was quiet for a few moments, and then replied, The answer to that question is not so simple. Let me explain it to you in a different way. And this is the story Jesus related to the man for the answer he was seeking. A Jewish man was traveling from Jerusalem to Jericho.
There were many small hills around the road he was walking, with many rocks lying there. It was a lovely sunny day, and the man was softly singing to himself as he walked along. Suddenly, as he was passing a small hill, some men came running out from behind the hill and charged at him. They took away everything that the man had, even tearing away his clothes. The evil robbers beat up the poor man mercilessly. He was bleeding badly, but they just kicked him even more and left him by the roadside. Soon after, a priest came walking down the road. When he saw the bleeding man, he thought to himself, "The priest just crossed the road and continued walking without a backward glance." A little while later, a Levite, a man whose job was to help priests in their work, happened to pass down the same road. He too saw the beaten and bleeding man lying there. He stopped for a moment and slowly made his way up to the man. The Levite too left the injured man without even trying to help him and walked away hurriedly. After about an hour or two later, a Samaritan was walking down the same road with his donkey. As soon as he saw the man lying on the road, he ran up to him. Now the Jews were known to dislike the Samaritans and treat them very badly. The Samaritan went to his donkey and came back with a bag containing some oils and wine. He then proceeded to apply them on the man's wounds so that they would heal. When the man saw what the Samaritan was doing, he made a feeble attempt. The Samaritan helped the man up onto his donkey and started leading him to the inn. After walking for a few hours, they reached a small town where the Samaritan asked for directions to the nearest inn. There, we have arrived. Now just wait here for a few minutes while I talk to the man in charge about getting a room for you. No money. I have told you not to worry about that. I just want you to get well soon. The Samaritan went inside the inn and found the man who was in charge. My good man, I have outside a man who is badly injured. I would be grateful if you could give him a comfortable room where he can recover. Here, I am leaving with you some money for his room, as well as his food. Please take good care of him, and let him live here till he is recovered enough to go on his way. The inn owner assured him that the man would be taken care of. When the story ended, Jesus looked at the man who had questioned him. Now, can you tell me who you think would be your neighbor? The priest, the Levite, or the Samaritan? The Samaritan, of course. He was the only one who showed compassion to someone who badly needed help. So, if you want to go to heaven and live there eternally, love the Lord with your whole being and love your neighbors too. Nah adik-adik, kita sudah melihat perbedaan dari 3 orang. Imam, orang Lewi, dan orang Samaria. Imam dan orang Lewi adalah orang yang tahu siapa Tuhan. Mereka tahu firman Tuhan, tapi mereka tidak melakukan firman Tuhan. Mereka tidak mau berbuat baik. Mereka tidak mau menolong. Mungkin mereka sibuk, mereka terburu-buru, jadi mereka tidak ada waktu untuk membantu orang lain. Tetapi berbeda dengan sikap orang Samaria. Dia sebenarnya juga buru-buru. Dia mungkin juga pengen cepat sampai ke tujuannya. Tetapi ada rasa kasihan, ada kasih di hatinya. Kemudian dia dengan sukacita mau menolong orang lain meskipun orang lain itu tidak dikenal. Adik-adik, seringkali kita menolong orang yang kita kenal. Tapi hari ini kita belajar dari orang Samaria.
siapa saja yang membutuhkan bantuan kita harus menolong mereka. Misalnya ada seseorang lewat di depan rumahmu, dia kelihatan kebingungan. Terus orang itu tanya, waktu itu kamu sedang bermain di depan rumah, tahu nggak alamat ini? Saya bingung, di sini bloknya banyak sekali. Saya pusing dari tadi muter-muter nggak ketemu. Nah, kita dapat menolong orang lain dengan menunjukkan rumah atau alamat yang dicarinya. Kita dapat menolong siapa saja, dimulai dari dalam keluarga. Bagaimana di rumah? Kalian harus membantu orang tua, membereskan mainan sendiri, merapikan alat tulis, buku-bukunya jangan berantakan. Kalau makan, bawa piring kotor dan gelas kotornya di tempat cuci piring. Kalau kalian bisa mencucinya, bagus sekali kalian mencucinya. Tapi kalau kalian belum bisa, kalian membantu membawanya ke tempat cuci piring. Itu hal-hal sederhana yang kalian bisa lakukan. Jadi adik-adik, kita dapat membantu orang lain dimulai dari dalam keluarga. Firman Tuhan berkata, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Tuhan Yesus sudah memberikan teladan yang baik untuk kita semua. Tuhan Yesus menolong semua orang yang membutuhkan pertolongan. Banyak orang yang sakit datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Banyak orang-orang yang susah, Tuhan Yesus menghibur mereka. Tuhan Yesus ingin supaya sebagai anak-anak Tuhan, kita juga melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Karena kita juga adalah anak-anak kerajaan Allah. Kita melakukan apa yang benar, apa yang baik, supaya hidup kita memuliakan Tuhan. Tadi kita sudah melihat bagaimana Tuhan Yesus memberikan contoh tentang orang yang mau menolong sesamanya. Sesama kita siapa? Orang yang terdekat, keluarga kita, teman kita, saudara kita, bahkan orang lain. Meskipun kita tidak mengenal mereka. Adik-adik, Tuhan Yesus ingin supaya kita memuliakan nama Tuhan melalui perbuatan kita, sikap yang baik, mengasihi orang lain, hormat kepada guru, hormat kepada orang tua, taat kepada orang tua. Itulah yang Tuhan Yesus kehendaki. Adik-adik, dari ketiga contoh tadi, manakah yang harus kita teladani? Orang pertama yaitu imam. Dia suka membaca firman Tuhan. Bagus nggak baca Alkitab? Baca firman Tuhan tiap hari? Bagus. Bukan hanya baca, imam ini juga hafal firman Tuhan, hafal ayat-ayat Alkitab. Tetapi sayang sekali, dia tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dia tidak mau menolong, dia berjalan, dia meninggalkan orang yang terluka. Mana yang kita pilih? Orang kedua, orang Lewi. Orang Lewi suka memuji Tuhan, suka bernyanyi. Siapa yang suka bernyanyi memuji Tuhan? Hebat. Bernyanyi memuji Tuhan itu sangat bagus, Tuhan sangat senang. Tetapi sayang sekali, orang Lewi suka bernyanyi, suka memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Tetapi orang Lewi juga berjalan, meninggalkan orang yang terluka, tidak mau menolong. Jadi orang yang ketiga yang harus kita contoh, siapa dia? Ya, orang Samaria. Orang Samaria bukanlah orang yang percaya kepada Tuhan. Mereka juga bisa dipakai Tuhan untuk menolong kita. Kakak punya cerita. Suatu hari kakak mau pergi ke terminal. Waktu itu belum ada aplikasi Gojek. Jadi masih pagi-pagi sekali dan gak ada yang nganter. Jadi Kak Is jalan kaki ke terminal, sekalian olahraga. Nah, waktu Kak Is lagi jalan, tiba-tiba ada yang memanggil Kak Is. Kak Is dengar ada suara motor. Dan orang itu berkata, mau ke terminal ya? Wah, kok tahu ya? Kok tahu kalau Kak Is ke terminal? Waktu Kak Is lihat ke belakang, Kak Is gak kenal orang itu. Tetapi orang itu memberikan tumpangan. Dia bilang,
rumahnya dekat terminal dan dia lihat sepertinya Kais mau pergi jauh karena bawa tas ransel. Lalu Kais diantar sama orang asing itu. Kais gak kenal, dia adalah seorang perempuan. Lalu Kais kenalan dengan dia dan Kais diantar sampai ke terminal. Adik-adik, Tuhan Yesus juga dapat menolong kita melalui orang lain meskipun kita tidak kenal. Tuhan juga mau memakai kita untuk menolong orang lain meskipun kita tidak mengenal. Kita berbuat baik kepada orang lain untuk memuliakan Tuhan. Seperti yang Alkitab katakan, jika kita berbuat baik, kita memuliakan Bapa yang di surga. Adik-adik, Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus peduli dan memperhatikan hidup kita. Mari kita belajar untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Kita menjadi anak-anak yang taat dan setia. Kita mengasihi Tuhan, kita berdoa, kita membaca firman Tuhan, kita bernyanyi memuji Tuhan. Tetapi jangan lupa, kita juga belajar untuk melakukan firman Tuhan. Bukan hanya mendengarkan tetapi melakukan. Jadi adik-adik, hari ini kita belajar bahwa Tuhan ingin kita semua menjadi anak-anak yang berbuat baik, memuliakan nama Tuhan lewat sikap kita, sikap anak-anak Tuhan, sikap anak-anak kerajaan Allah, yaitu melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Bukan hanya mendengar, bukan hanya membaca, bukan hanya menghafal, tetapi kita juga harus melakukan firman Tuhan. Ingat ya, seperti yel-yel tadi, saya siap taat, sadar dan melakukan. Jadi Tuhan ingin supaya kita menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang siap untuk melakukan kebaikan, anak-anak yang sadar bahwa kita adalah anak-anak kerajaan Allah. Tuhan Yesus ingin kita selalu berbuat baik tanpa jemu-jemu. Janganlah jemu berbuat baik, janganlah jemu berkata baik, janganlah jemu berpikir baik, kita akan menuai baik. Sekarang Kais ajak adik-adik semuanya berdiri, kita mau menghafalkan ayat hafalan hari ini. Galatia 6 ayat 2, kita bikin huruf G. Galatia 6 ayat 2. Sekali lagi, Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Itu ayat hafalan kita hari ini. Adik-adik, sebelum kita berdoa, kita mau memuji Tuhan. Satu lagu lagi ya. Semuanya tetap semangat. Adik-adik, Tuhan Yesus sudah sangat baik kepada kita semua. Tuhan Yesus ingin kita juga berbuat baik dan memuliakan nama Tuhan. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to you. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Yesus baik buat kita. Mari adik-adik, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita berdoa untuk firman Tuhan dan untuk ibadah
hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mengajarkan kepada kami, Engkau sudah memberikan teladan bagaimana kami harus hidup, berbuat baik, menolong orang lain supaya kami memuliakan nama Tuhan melalui perbuatan kami. Mari Roh Kudus, tolong kami supaya kami juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini. Kami bersyukur Engkau memberkati bangsa Indonesia, supaya bangsa Indonesia semakin hari semakin baik. Berkati Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden, para menteri, dan semua orang yang bekerja di pemerintahan Indonesia. Engkau memberkati para dokter, suster, perawat, dan semua orang yang bekerja di rumah sakit. Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati TNI, ABRI, kepolisian. Engkau menolong mereka supaya mereka juga dapat melakukan tugas mereka dengan baik. Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati gerejamu. Engkau menolong supaya kami semua, anak-anak Tuhan, kami tetap setia meskipun kami beribadah di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah hari ini. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita masih ketemu lagi loh minggu depan ya. Jangan melewatkan ibadah. Kita harus setia dan taat, mengasihi Tuhan. Oke? Tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan. Harus selalu memakai masker, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, menjaga jarak, tidak pergi ke tempat-tempat yang ramai. Oke? Selamat hari Minggu, selamat berlibur. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.